Selamat pagi, Dek. Selamat pagi juga, Pak. Kalau boleh tahu siapa namamu, Dek? Nama saya Tili, Pak. Tili. Asalmu dari mana? Saya berasal dari Flores Timur, Pak. Tepatnya di Larantuka. Oh, Tuka. Bagaimana sekarang di sini sebagai seorang pekerja atau mahasiswa di sini? Sekarang saya sedang menjalani pendidikan kuliah di Universitas Nata Dharma. Dan sekarang saya sudah semester 2, Pak. Semester 2 ya. Ya, Mungkin ada maksud tujuanmu datang ke sini, ada sesuatu yang bisa saya bantu. begini, Pak. Maksud dan tujuan saya datang ke sini yaitu ingin berdiskusi dan mencari solusi atas masalah yang selama ini sedang saya hadapi, Pak. Iya. Tampaknya kamu eh, sedikit lelah. Mungkin hari-harimu ini kurang menyenangkan. Eh, Bisakah kamu menceritakan sedikit pengalamanmu belakangan ini yang membuatmu sedikit merasa lelah? Sebenarnya, Pak, yang membuat saya merasa lelah itu karena saya itu sering kepikiran tentang masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini, Pak. Yaitu saya sering gugup dan tidak bisa berbicara di depan umum. Sulit menyampaikan pendapat begitu di depan umum. Iya, Pak, itu yang kendala yang sedang saya hadapi sekarang. Karena setiap kali saya berbicara atau menyampaikan pendapat di tempat umum atau di depan orang banyak, itu saya merasa tidak percaya diri dan terkhususnya takut untuk menyampaikan sesuatu, Pak. Karena saya merasa takut orang lain tidak akan menerima pendapat saya tersebut. Baik, Tili. Sesuatu yang menjanggal di pikiran kita tanpa diungkapkan itu kadangkala bisa menjadi racun bagi diri kita sendiri. Mungkin Tili bisa menceritakan kenapa Tili merasa belakangan ini sepertinya tidak baik-baik saja begitu. Baik, Pak. Sebagai seorang mahasiswa, saya kok merasa sulit ya berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat saya kepada orang lain. Itu saya merasa sangat sulit sekali. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di hari-hari yang sudah lalu. Mungkin itu menjadi pemicu kenapa Tili bisa merasa takut menyampaikan pendapatmu di depan banyak orang. Alasan saya merasa takut itu karena entah kenapa saya itu merasa bahwa orang lain itu tidak akan menerima pendapat saya. Saya merasa bahwa mereka itu pasti tidak akan menerima pendapat saya. Begitu, Pak, saya merasa. Perasaan seperti itu kira-kira munculnya sudah berapa lama, Tili? Perasaan itu sebenarnya sudah ada waktu itu ketika saya masih duduk di bangku SMP. Karena waktu itu dalam keluarga saya, terkhususnya bapak dan ibu saya, ketika mereka berbicara dan saya mau menyampaikan pendapat saya itu selalu dianggap tidak ada artinya. Mereka sering mengatakan kepada saya bahwa kamu itu masih anak-anak, tidak ada yang perlu kamu sampaikan, pembicaraanmu tidak ada gunanya. Dan saya merasa bahwa saya itu seperti dikucilkan di keluarga. Pendapat saya tidak diterima dan mereka sering ya tidak mempedulikan apa yang saya katakan, Pak, begitu. Iya, baik. Itu mungkin menjadi pemicu awal kenapa sampai saat ini kamu merasa bahwa untuk menyampaikan pendapat di depan umum itu menjadi hal yang kamu takuti karena kamu dibawa pengalaman masa lalu itu. Kamu merasa bahwa ketika ingin menyampaikan pendapat, sekalipun pendapat itu benar, tetapi kamu khawatir bahwa pendapatmu itu tidak akan diterima, ya, seperti ya, Tili. Pengalaman yang sudah kamu ceritakan tadi itu mungkin
sama seperti beberapa mahasiswa yang sudah datang kepada saya. Tetapi pada hari ini, pada sesi ini, mungkin kita bisa menentukan tujuan dari konseling kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana menurut diri apa yang menjadi tujuan dari konseling ini sebenarnya? Dari konseling ini sebenarnya Pak, saya ingin bisa lebih percaya diri dan bisa menyampaikan pendapat kepada orang lain Pak. Itu yang ingin sekali saya dapatkan dari bimbingan ini Pak. Oke, Tili. Pada pertemuan kali ini kita akan memetakan langkah-langkah konseling ini menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Nah, kita akan coba melakukan suatu teknik untuk mendorong rasa percaya dirimu itu. Teknik ini disebut dengan suatu teknik asertif, pendekatan asertif, sehingga nantinya kamu akan dilatih supaya lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapatmu tanpa merespon tanggapan orang seperti itu. Bagaimana menurutmu, kita akan mencobanya sekarang atau bagaimana? Ya Pak, siap. Ya, oke, baik. Kita akan melakukan teknik ini. Tetapi sebelumnya, sekarang saya jelaskan dulu bagaimana penggunaan teknik ini. Nah, dalam latihan dengan teknik ini, pendekatan ini, saya sendiri akan berperan sebagai orang yang akan menentang pendapatmu. Dan di situ kamu sebagai orang yang menyampaikan pendapat, seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Ya, baik, Tili, apakah kita bisa memulai latihan ini sekarang? Bisa Pak. Buat apa kamu berpendapat? Pendapatmu itu tidak penting. Pendapatmu itu tidak merubah apapun. Jadi, untuk apa kamu berpendapat di depan umum? Saya memahami bahwa setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda. Namun, saya merasa setiap orang itu perlu menyampaikan pendapatnya. Dan saya merasa bahwa pendapat saya atau pendapat orang lain itu perlu karena memiliki nilai dan kontribusi bagi orang lain. Ya, baik, Tili. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatmu. Bagaimana kita bisa mencobanya sekali lagi? Atau Tili merasa cukup? Ya, bisa dicoba sekali lagi saja. Oh ya, baik. Kamu itu selalu terlihat gugup. Kamu tidak percaya diri saat berbicara di depan umum. Saya mengakui bahwa saya itu sering gugup berbicara di depan umum. Namun, sekarang saya sedang belajar dan berusaha untuk mengatasi kegugupan saya tersebut. Saya sedang berusaha melatih diri agar tidak takut lagi berbicara di depan umum. Karena saya yakin bahwa dengan latihan dan dukungan dari orang lain, saya bisa mengatasi hal tersebut. Dan saya nantinya akan bisa berbicara di depan umum. Ya, baik, Tili. Nampaknya kamu sudah memperlihatkan bagaimana ada perubahan, sedikit lebih maju, kamu sedikit lebih percaya diri, lebih tegas bersuara, ya. Bagus, Tili, kamu sudah menunjukkan suatu kemajuan, sedikit lebih maju bahwa kamu lebih percaya diri ketika menyampaikan pendapatmu. Cobalah di dalam kehidupan sehari-harimu, di dalam perkuliahanmu, itu ketika menyampaikan pendapat, cobalah menggunakan menurut pendapat saya, bagi saya, itu untuk membuka bagian awal dari ketika kamu ingin menyampaikan pendapat. Jangan berhenti mencobanya. Teruslah berlatih, teruslah berjuang supaya kamu itu lebih percaya diri. Memang bahwa
respon tanggapan orang terhadap pendapat kita itu adalah bagian luar dari diri kita. Jadi semua respon itu tidak bisa kita kontrol, ya, tidak bisa kita kontrol. Tetapi bagi diri kita sendiri kita harus melatih supaya kita mampu untuk menyampaikan pendapat kita. Kalau kita merasa itu benar, kalau kita merasa itu baik untuk kehidupan bersama, cobalah untuk menyampaikan pendapat itu, karena pendapatmu itu sangat penting, memberi kontribusi terhadap sesuatu. Jangan terlebih dahulu memikirkan respon orang ketika kita mau berpendapat, ya. Sampaikan dulu pendapat kita. Nah, ketika orang merespon pendapat kita, itu juga menjadi bagian dari masukan bagi kita. Bagaimana kita mau melihat pendapat saya ini sebenarnya bagaimana, arahnya kemana, itu seperti itu. Tetapi dari saya mengajak diri supaya lebih percaya diri. Sampaikan dulu pendapatmu, ya, seperti itu, Dili. Ya. Apakah kamu berani untuk mencobanya ini demi kemajuan pribadi kamu? Ya Pak, saya berani untuk kemajuan diri saya. Ya, terima kasih, Dili. Ya, pada bagian terakhir ini kita sedikit melakukan evaluasi, ya. Bagaimana pendapat Dili terkait latihan kali ini dengan pendekatan asertif ini? Bagaimana perasaan Dili? Saya sendiri merasa sedikit lebih percaya diri, dan ini tidak seburuk yang saya bayangkan, Pak. Ya, itu sebuah langkah yang bagus, langkah awal yang bagus. Sekarang ini kita akan melihat, mengevaluasi apa yang kita lakukan pada sesi pertama kali ini, ya. Dan kita juga bisa menentukan sesi konseling berikutnya. Apakah Tili mau supaya konseling ini dapat berlanjut? Artinya bahwa Tili merasa cukup dengan sesi kali ini, atau Tili mau supaya ada sesi-sesi berikutnya, seperti itu. Kalau dari saya, ya mungkin kita bisa bertemu dan melakukan diskusi lagi, Pak, karena saya ingin kepercayaan diri saya itu semakin kuat begitu. Oke, baik, Tili. Senang berjumpa denganmu hari ini, mendengar pengalamanmu, apa yang kamu rasakan. Tetapi tadi sudah ada sedikit kemajuan kamu menunjukkan dalam latihan asertif itu. Ada perubahan, bahwa kamu sedikit mengalami perubahan, rasa percaya diri itu semakin meningkat. Walaupun saat ini kita berdua, ya, tetapi saya mendorong supaya Tili cobalah untuk lebih percaya diri ketika menyampaikan pendapat di dalam kelompok-kelompok kecil, lalu nanti bisa berlanjut sampai pada forum yang lebih besar nanti, ya. Senang berjumpa denganmu. Selamat, dan kita akan berjumpa di sesi konseling berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya.